Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada hari ini, ya. Dan untuk mempersingkat waktu, ya, kita masuk dalam doa. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami hikmat, kuasa Roh Kudus tolong kami, memampukan kami sehingga kami mengerti apa yang kami baca, dan apa yang kami mengerti itu tolong kami juga bisa kami lakukan dalam keseharian kami. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita, ya. Kita akan membaca Alkitab kita. Saya berharap semua dalam kondisi sehat, diberkati luar biasa, sehingga bisa fokus, ya, setengah jam ke depan kurang lebih untuk bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Mari siapkan Alkitab kita dari kitab Yesaya. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Yesaya, ucapan ilahi terhadap Babel, ya Bapak Ibu, ya. Mari sama-sama kita membaca dari ayat 1-nya bersama saya. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring, lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan
telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Berataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati berusaha akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas, sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan berguncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar, dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling, masing-masing kepada bangsanya, dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka terhadap emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda, mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang kebalikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang sesegera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar. Ini Bapak Ibu nggak baca rupanya ya. Oke, semoga terbaca kalimat terakhirnya. Ya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, yang kita baca tadi ya, Yesaya yang barusan kita baca tadi, jelas ayat-ayatnya itu nggak asing lagi ya di telinga kita. Terutama kan saya mimpinnya dari kitab Yeremia, di mana Yeremia juga cukup keras dalam bernubuat soal hal ini. Apa yang kita baca di Yesaya yang hidup jauh sebelum Yeremia, itu juga ternyata sudah menyuarakan hal itu. Ada satu kalimat tadi yang menarik di ayat-ayat di awal tadi, bahwa Tuhan sudah mengkuduskan bangsa-bangsa lain, raja-raja lain, untuk dipakainya menghajar umat pilihannya. Ini yang seringkali kita abaikan atau lupakan. Bapak Ibu ingat nggak bahwa misalnya Nebukadnezar dan Raja Kores itu pernah disebut sebagai hambanya Tuhan. Kalau kau ingat, saya memimpin Yeremia, ada dalam kitab Yeremia
tersurat, bahkan tersirat banyak ya, tersurat juga Nebukadnezar dan Raja Kores itu adalah hambanya Tuhan. Di ayat Yesaya ini kita menemukan informasi bahwa raja-raja, ya kalau ngomongin yang menaklukkan Yehuda ya berarti Nebukadnezar, itu Tuhan kuduskan supaya bisa jadi alat Tuhan untuk dipakai Tuhan melampiaskan amarahnya kepada Yehuda. Ya. Pertanyaan saya sama saudara, pernah nggak saudara kebayang bahwa orang-orang yang kita anggap jahat karena menzolimi kita, dan kita ini adalah orang percaya, itu ternyata Tuhan sudah kuduskan untuk menghajar kita, untuk dipakainya bisa menghajar kita. Karena dosa tentunya, karena kesombongan, karena merasa hebat. Banyak kita itu mengalami problema hidup yang diakibatkan karena ada orang jahat kepada kita. Itu sebenarnya kalau kita mau bermain dalam dimensi yang lebih dalam dalam kehidupan kita ini, kita itu emang dihajar Tuhan karena dosa-dosa kita tadi. Dan orang yang menghajar kita itu ternyata dikuduskan Tuhan dalam konteks Yesaya. Kan ini nggak masuk logika kita gitu. Masa orang yang zolim, orang yang jahat, orang yang menjahati kita, itu Tuhan bisa kuduskan untuk menghukum kita atau menghajar kita. Jadi rema yang saya dapatkan begini, saudara. Kita tahu bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Maka yang saya dapatkan dari ayat yang kita baca tadi, contohnya Israel. Nebukadnezar itu kan bukan orang percaya, bukan bangsa pilihan. Dia tidak mewarisi darahnya Abraham, Isa, dan Yakub, bukan bangsa pilihan. Dan dia juga sangat besar kemungkinan tidak percaya kepada Elohim Adonai. Dia percaya kepada dewa-dewinya. Dan bahkan di tengah rakyat Babel, dia dianggap sebagai salah satu dari dewa. Maka patungnya disembah. Nah, Tuhan mau pakai Nebukadnezar. Ada firman, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. So, bagaimana mungkin? Selama ini kan kita selalu bentrok gitu ya. Masa Tuhan pakai orang berdosa? Kan dosa dengan kekudusan nggak mungkin bisa menyatu. Bagaimana bisa Tuhan pakai orang berdosa? Maka logika-logika yang tidak masuk akal ini yang membuat akhirnya orang Kristen tidak mempercayai bahwa Tuhan bisa mencobai kita, Tuhan bisa menghukum kita lewat orang berdosa. Tapi ternyata dalam Yesaya tadi jelas sekarang ini. Tuhan bisa memakai orang berdosa, Tuhan bisa memakai orang yang tidak percaya kepadanya untuk dipakainya mengganggu kita, menzolimi kita, menghukum kita, ya, mencobai kita, karena Tuhan sudah kuduskan dia. Loh kok Pak, bisa kok Tuhan mengkuduskan orang yang tak berdosa? Loh, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Jadi sebelum orang itu dipakai dia untuk menggocok kita, Tuhan kuduskan dulu orang itu. Sehingga ketika Tuhan sudah kuduskan orang itu, dalam hal ini Nebukadnezar yang kafir itu Tuhan sudah kuduskan, Raja Kores yang kafir itu sudah Tuhan kuduskan, maka Tuhan bisa memakai dia karena mereka sudah dalam kekudusan Tuhan. Sehingga mereka akhirnya bisa menyerang Israel dan Yehuda. Tapi kekudusan yang Tuhan berikan kepada Nebukadnezar dan juga kepada Raja Kores itu bukan kekudusan yang kekal. Kekudusan yang temporary selama mereka masih dipakai Tuhan untuk menghajar Israel maupun Yehuda. Kalau kita sudah membaca kitab Yeremia kemarin, ya, akhirnya kan Tuhan murka juga kepada Nebukadnezar, kepada Babel,
Kenapa? Ya karena akhirnya Nebukadnezar itu lupa diri, tidak sadar karena memang, dan akhirnya menganggap bahwa dia bisa seperti itu. Dia dalam kedudukannya bisa terhormat seperti itu, dia merasa bahwa itu karena dia. Makanya dia sombong, dan Tuhan akhirnya hajar. Seolah-olah Tuhan tuh berkata, lu itu berdosa. Gue yang kudusin lo, supaya lo bisa punya kuasa dan akhirnya bisa menaklukkan Yehuda. Jadi sekali lagi saudara, kalau kita sudah mengerti ini, memang tidak ada yang terjadi atas kita itu tanpa campur tangan Tuhan. Dan dalam konteks ini akhirnya saya percaya kita bisa dihajar Tuhan kalau kita berdosa, karena memang Tuhan ingin menyelamatkan kita. Saya agak berbeda pendapat dengan orang-orang lain yang mengatakan bahwa kita tidak mungkin dihukum sama Tuhan atau tidak mungkin mengalami penghukuman sama Tuhan karena mereka menganggap kita sudah tidak lagi bisa berdosa. Setiap kita berdosa langsung di cover, setiap kita berdosa langsung di cover. Ya. Itu pengajaran kan gereja lain, pendeta-pendeta lain yang memahami kasih karunia dalam perspektif mereka ya. Ya saya tidak bilang mereka sesat lah gitu ya. Cuma jelas berbeda dengan saya. Sebab mereka yang saya tahu mengajarkan bahwa kalau kita sudah percaya kepada Yesus dan darah Yesus, maka Bapa itu melihat kita, melihat Yesus yang sudah melingkupi kita. Maka tidak lagi ada dosa. Andai kata kita berdosa, yang dilihat Bapa itu bukannya kebencian terhadap dosa kita, tapi melihat Kristus sehingga dosa kita sudah diabaikannya. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya dulu sependapat dengan ini. Tapi setelah saya mendalami perjanjian lama, saudara, saya akhirnya memahami begini. Nggak mungkin lah Allah perjanjian lama tuh beda dengan Allah perjanjian baru. Ya. Sebab kalau Allah itu beda, agak aneh nih. Kok Allah kok beda gitu? Allah itu sama, karakternya Allah itu sama. Nah, saya ngomong karakter, ingat yang saya bahas soal di program apa ya kemarin ya saya ngebahas soal program itu Bapak Ibu hari Rebu kemarin, gimana saya bikin video yang audio doang ya, yang saya bilang bahwa kalau kita milih pemimpin tuh milih yang punya rekam jejak. Bapak Ibu tinggal ikuti ya, saya dan politik. Saya bilang karakter itu nggak bisa berubah. Cuma paradigma kita yang bisa berubah. Kita bisa bertobat, tapi karakter itu nggak bisa. Cuma karakter itu tetap ada, tapi kalau kita bertobat, karakter itu akan diarahkan mengikuti pertobatan kita. Saya pakai contoh yang real saja, bahwa ada tokoh di Alkitab yang namanya Paulus. Sebelum dia namanya Paulus, siapa Bapak Ibu? Saulus. Saulus itu kita baca di Alkitab yang membunuh banyak orang Kristen. Dia minta surat kuasa dari imam besar untuk memburu orang-orang yang mengikut jalan lurus, orang percaya, pengikut Kristus. Ditangkap, dipenjara, dibunuh, dianiaya. Itulah kerjaannya Saulus. Karakternya seperti itu. Karakter apa maksudnya Pak? Dia punya karakter membela agamanya, membela yang dia imani, membela yang dia percayai, dan dia membelanya ekstrim gitu. Lebih daripada orang-orang lainnya. Sebagai seorang muda, orang Farisi, murid Gamaliel, dia sangat percaya tentang agamanya, agama Yahudi, kuat secara Farisinya. Maka dia melihat ketika ada orang Kristen itu merusak ajaran agamanya, dan orang-orang Kristen ini dulunya adalah orang Yahudi, maka mereka itu ditangkapi, dibunuh, dan lain sebagainya. Dia kuat membela iman percayanya. Banyak orang berkata bahwa Paulus ini karakternya berubah. Dulu pembunuh menjadi orang yang penuh kasih. Bukan karakternya yang berubah Bapak Ibu, tapi paradigmanya dia.
Karakternya sih tidak berubah kalau menurut saya. Kok begitu Pak sih? Loh, faktanya karakternya Paulus dalam hal ini yang dia mati-matian membela agamanya, membela imannya lebih daripada orang-orang lainnya. Itu yang dalam bahasa dia, aku melakukan syariat agamaku Yahudi itu lebih daripada orang-orang yang seusiaku. Itu kata bahasa Paulus, ya. Dia bersaksi seperti itu. Tapi ketika dia jadi Kristen, karakternya juga sama loh. Dia membela mati-matian imannya, dia membela mati-matian Yesusnya. Dia melakukan yang terbaik yang tidak dikerjakan oleh banyak orang lainnya. Bahkan dalam hal ini rasul-rasul Tuhan yang lainnya. Dia pergi ke banyak kota. Dia berkata, berapa kali aku sudah disesah. Aku dipenjara. Tapi aku tidak pernah mundur sekalipun. Karakternya karakter yang memang seperti ini. Yang berubah cuma paradigmanya. Dulu dengan karakter seperti itu, dia membela agamanya dengan membunuh. Kenapa? Ya karena dia tahu bahwa itulah yang diajarkan. Bahwa orang yang tidak berkhianat, orang yang berdosa ada dalam Taurat yang harus dihukum. Salah satunya hukuman mati. Itu kan diajarkan dalam Taurat. Tauratnya Yahudi. Ya. Tapi ketika dia menjadi Kristen, perspektifnya berubah. Bahwa Tuhan mengatakan, kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kasihilah sesama manusia. Kasihilah musuhmu. Maka paradigmanya berubah. Ekspresi imannya berubah, tapi karakternya dia tidak berubah. Lah, karakter Tuhan tuh gak mungkin berubah, saudara. Kalau Tuhan di perjanjian lama tuh benci dosa, bagaimana sekarang ini Bapak Ibu bisa percaya bahwa kita atau orang Kristen yang berdosa, Tuhan abaikan begitu aja. Semata-mata karena dia sudah percaya kepada Yesus. Saya bukan tidak percaya sama kuat kuasa darah Yesus. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib saya percaya sungguh. Tapi saya juga percaya Alkitab mengatakan roh kuat, daging lemah. Artinya apa? Artinya dalam kebenaran yang saya pahami, meskipun saya sudah percaya kepada Yesus dan saya beriman saya akan masuk ke surga. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, saya imani sungguh. Tapi saya juga harus berusaha untuk hidup benar. Dan dalam usaha saya itu, Alkitab mengatakan sebagai manusia yang masih hidup di dunia, ada kalanya daging lemah. Jadi berbuat dosa, sadar tidak sadar, itu sangat terbuka dalam konteks kita ketika masih menjadi manusia di dunia ini. Masih bisa. Nah, kalau kita diajar bahwa itu bukan dosa, misalnya kita secara nggak sadar kita berpikir negatif terhadap orang, terus kita diajar bahwa itu tidak salah. Kita diajar bahwa kalau kita bisnis ya sikut-sikutan atau nyuap pejabat itu mah biasalah Pak. Ya. Terus kita diajar oleh gereja bahwa Tuhan akan menutupi dosa itu. Ya. Sehingga akhirnya kita anggap bahwa hal-hal seperti itu, berbuat dosa seperti itu ya karena kita diajar dosa tidak lagi bisa melekat sama kita, ya nggak apa-apa. Ini ngeri loh saudara. Ngeri loh saudara. Padahal otak manusia normal itu tahu menyuap pejabat agar mendapatkan ABCD itu dosa. Tapi kita karena diajar oleh pendeta kita bahwa kita tidak lagi dianggap berdosa oleh Tuhan. Karena ketika kita sudah percaya kepada Yesus, Tuhan tuh melihat Yesus yang sudah menebus dosa kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu bukan dosa lagi. Tuhan tidak akan menghukum kita lagi. Wah, ini ngeri saudara. Maka saya mengajarkan saudara untuk bertobat setiap hari. Maka saya ajar saudara kan bagaimana saya berdoa. Ya. Bapak Ibu perhatikan kalau saya ibadah minggu, kalau saya pimpin doa di penghujung tadarusan Alkitab, doa saya sederhana. Selalu kalimatnya terakhirnya begini.
ampunilah salah dosa kami. Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Saya mohon ampun, ampunilah dosa saya, karena saya sadar sebagai manusia mungkin saya secara nggak sadar saya berbuat dosa. Jadi batu sandungan buat orang kan dosa. Misalnya nih, ya, saya ngantri makanan, misalnya di restoran tertentu. Ada beberapa restoran di Gading Serpong ini yang cuma ruko, tapi enak makanannya. Sehingga kalau kita mau makan itu, ya kita harus ngantri. Atau di mall lah, karena penuh ngantri. Ada nomor tunggu. Kadang-kadang kan kita capek ya, nunggu gitu ya. Pas nyampe tiba-tiba ada orang yang kayaknya nyerobot langsung gitu. Kita udah dapat nomor, terus duduk gitu ya sambil nunggu dipanggil sama waitress ya. Tiba-tiba ada orang yang mungkin tidak tahu itu bahwa lagi nunggu nomor antrian, dia langsung masuk aja dan bilang, "Mbak, saya udah carikan meja nomor 2 buat 4 orang, Pak." Ya. Kita yang udah nunggu pasti kan kesel tuh ya. Bahkan saya pernah dengar ada, "Woi, ngantri woi," gitu, ada yang nyelutuk begitu ya. Ya, dua-duanya benar. Yang baru datang ini nggak tahu bahwa mereka yang lagi ada di depan tuh lagi ngantri dan sudah dapat nomor. Dia berpikir nih ngapain nih orang nunggu-nunggu di sini, mungkin lagi istirahat kali. Dia langsung ngomong aja sama waitressnya. Karena dia nggak tahu konsepnya kan. "Mbak, buat 4 Pak, tolong cariin." Mama, dia panggil orang tuanya. Dia pikir bisa langsung masuk. Terus tiba-tiba orang yang lagi nunggu ini nyeletuk doang. "Ngantri woi," gitu ya. Nah, ketika orang ini yang nggak tahu aturannya ini, memang nggak tahu aturannya, dia bukan sengaja, dia nggak tahu aturannya gitu ya. Terus didengerin, "Woi, ngantri woi." Mungkin nadanya agak gimana gitu ya. Dan ini nggak salah juga kan, dia cuma teriak, "Woi, ngantri." Maksudnya ingetin, kita lagi ngantri, lo di belakang kita gitu ya. Nah, orang ini tersinggung dengan omongan kita. Terus ngelihat kita. Artinya apa? Perkataan kita itu. Taruhlah perkataan saya tadi. Sebagai manusia kan saya nggak sadar. Orang lagi nunggu, capek, tiba-tiba ngelihat di depan mata begitu kan, kesel mungkin ada ya. Kan kita bukan malaikat, terucap lah gitu. Saya nggak berniat sama sekali loh. Ini contoh ya, saya nggak begitu, tapi saya nggak berniat sama sekali. Tapi orang itu akhirnya tersinggung dan saya jadi batu sandungan buat dia. Dosa bukan? Jadi melakukan dosa yang tidak sengaja itu teramat terbuka setiap hari kita lakukan. Bapak Ibu naik mobil, klaksonin orang. Kita nggak tahu, mungkin orang itu jalan pelan karena sudah tua atau lagi sakit ya. Dia lagi mempertahankan, ya udahlah, gue jalan pelan aja lah, yang penting sampai ke rumah karena dia lagi sakit. Tapi yang salahnya dia tuh dia tidak menepi, dia jalur kanan, kita di belakang. Kita berpikir logika kita jalur kanan tuh buat nyalip. Terus di depan kita itu ada mobil jalannya pelan. Dia salah nih. Karena kecepatannya tidak sampai 60 km, dia 50 kan nggak boleh dong di kanan. Ini kan buat nyalip kan. Terus kita klakson, tapi dalam konteks orang yang kita klakson ini, dia juga sedang lagi berusaha hidup gitu. Lagi panas dingin, lagi nggak enak badan, dia lagi mau fokus, pokoknya sampailah, biarin nggak apa-apa, pelan-pelan sampai. Dia lupa gitu, dia harus menepi. Jadi dia ambil jalan kanan, dia pikir yang paling aman. Kita klakson, ternyata pas kita salip, seorang tua atau sudah lagi agak sakit gitu ya, dia mungkin marah juga. Kita jadi batu sandungan buat orang ini. Dosa nggak? Kita nggak tahu loh, kita nggak sadar loh. Kok jangan bilang itu nggak dosa? Ya, sebab kalau kau bilang itu nggak dosa, membuat orang jadi batu sandungan, kita jadi batu sandungan buat orang itu nggak dosa. Akhirnya definisi dosa jadi abu-abu gitu loh. Kan kita harus terang-terang, gelap-gelap, ya, hitam-hitam, putih-putih. Itu dosa. Bapak Ibu panen buah mangga di rumahmu. Kita berpikir, panennya cuma sekian, nanti minggu ada keluarga besar. Ini aku eremin supaya nanti pas keluarga besar arisan, aku bisa kasih panenan mangga untuk diicip sama keluarga yang arisan di rumah. Kita kan nggak salah dong, itu mangga-mangga kita. Maka kita ambil yang kira-kira sudah cukup matang, ada sekitar 20 begitu, karena mangga kita lagi berbuah, dan kita simpen. Tetangga kita lagi di depan, ngeliatin gitu. Terus ngomong sama kiri kanan, "Waduh tuh ya, tetangga kita depan itu ya,
Masa dibagi satu juga kita tidak ya? Pelitnya minta ampun. Pertanyaan saya, kita bisa jadi batu sandungan nggak buat tetangga itu? Dosa nggak? Dosa. Ya, dosa. Tapi kan nggak kita sengaja. Kita kan nggak berpikir seperti itu. Ya, kita berpikirnya kita mau ambil mangga itu, belum waktunya panen, tapi kayaknya udah ada beberapa yang cukup matang untuk kita perem dalam beberapa hari. Di hari Minggu besok ada arisan keluarga, supaya mereka yang keluarga kita bisa kita suguhkan mangga yang memang sudah kita perem dan akhirnya manis dimakan. Kita niat berbuat baik, tapi ada orang yang kecewa gitu. Kenapa kita nggak dibagi? Padahal kita tetangganya, ya, nyapuin daun-daunnya. Kita nggak bermaksud begitu. Kita berpikir nanti aja lah. Kalau udah matang benar-benar semuanya, pas panen benar-benar rame-rame, pasti kita bagi. Ini kan belum panen. Aku ambil karena hari Minggu besok mau ada arisan. Maka aku ambil dulu supaya diperem 2-3 hari, ya, sehingga nanti pas hari Minggu matang. Kita nggak ada niat sama sekali. Udah niat mau bagi, tapi jadi batu sandungan. Dosa nggak? Dosa. Terus banyak orang Kristen berkata itu bukan dosa. Lah gimana? Itu akhirnya dosa jadi abu-abu, ya. Padahal namanya dosa yaitu hitam, ya. Dosa itu clear, jelas, semua yang tidak sesuai dengan kebenaran itu dosa. Jadi batu sandungan itu dosa. Dan dalam banyak hal, saya berkali-kali bilang dalam khotbah saya, kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Itu dosa. Saya bikin program begini bisa nggak jadi dosa buat orang lain? Bisa lah. Orang lain yang tidak percaya dengan saya, tidak sama pemahamannya dengan saya, tidak sesuai imannya dengan saya, dengerin khotbah saya ini, dia pasti bilang, pendeta kok ngomong gini. Saya jadi batu sandungan buat mereka. Padahal saya tidak berniat untuk menyinggung pemahaman mereka. Saya cuma mengajar apa yang saya imanin, kan gitu. Tapi orang lain yang mendengarkan saya, yang mungkin baru denger, ya, kok pendeta ngajarnya begini sih, ya, kok begini, akhirnya saya jadi batu sandungan buat dia. Dosa bukan? Jadi batu sandungan itu dosa, saudara. Terus berpikir bahwa itu nggak apa-apa begitu. Loh enggak loh. Makanya saya mengajar saudara, apa sih susahnya untuk kita setiap sebelum mengakhiri hari berdoa seperti yang saya ajarkan. Apa susahnya gitu minta maaf, Tuhan, ampuni segala dosa. Apakah itu berarti kalau kita minta maaf seperti itu, kita tidak mempercayai bahwa Yesus itu mengampuni kita sekali untuk selamanya? Justru karena saya percaya, Yesus sudah mengampuni saya sekali untuk selamanya. Nggak butuh lagi korban penebus salah yang lain. Cuma Yesus di atas Golgota itu sekali, selesai. Maka setiap saya sadar saya salah, dan ada kemungkinan saya melewati hari dengan berbuat salah, saya masih meminta ampun kepada Tuhan. Karena bagi saya korban penebusan salah dan dosa Yesus yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu berlaku untuk selama-lamanya. Ekspresi saya begini. Tapi teman-teman, mungkin saudara juga yang diajar sama pendeta model seperti itu, tidak pernah minta maaf, tidak pernah minta ampun atas dosa. Padahal apa susahnya tinggal minta ampun doang. Kalimatnya juga tidak berat. Nggak ada syahadat, nggak ada syariat harus korbankan kambing, domba, dan nggak perlu lagi itu semua. Cuman ngucap saja. Dalam bahasanya Yohanes itu, 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, Allah akan mengampuni seluruh dosa kita. Tapi kan itu nggak diajarkan. Sehingga akhirnya orang-orang yang dapat pendeta model begini, dapat pengajaran seperti ini, ya, yang dosa itu tidak dia sadari dan akhirnya menumpuk. Ya puji Tuhan kalau di akhir hidupnya ada pendeta yang menuntun, yuk Pak, kita doa, ampuni salahku Tuhan. Nah coba perhatikan deh ya, pendeta-pendeta yang mengajarkan kita nggak perlu minta ampun lagi sebab dosa kita itu tidak sudah diampuni Yesus kemarin ya waktu di atas kayu salib, untuk dosa yang bahkan dosa yang belum kita perbuat juga diampuni Tuhan ya. Jadi kita nggak perlu minta dosa lagi. Di mata Bapa di surga kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita adalah anaknya. Padahal dia secara nggak sadar berbuat salah, berbuat dosa sebagai manusia yang lemah, daging lemah ya. Berbuat dosa. Tapi pendeta yang mengajarkan begitu kepada jemaatnya kalau memimpin doa pelepasan ya, biasa kita kan hamba Tuhan itu
ada namanya doa pelepasan bagi orang-orang yang sudah masuk masa akhir lah, terminal lah ya. Dokter sudah angkat tangan, tinggal tunggu waktu aja gitu ya. Kan biasanya pendeta datang untuk, pasti kalau memimpin doa pelepasan tuh bukan cuma mengurapi atau menyerahkan tubuh jiwa rohnya yang sakit ini ke dalam nama Bapa, kita juga berusaha untuk memimpin dia dalam doa menyerahkan hidupnya. Maka salah satu kalimatnya pasti minta ampun sama Tuhan. Lah kalau pendeta itu konsisten bahwa kalau orang itu sudah percaya kepada Yesus nggak perlu minta ampun lagi karena dosa itu di mata Bapa di surga nggak lagi ada dalam diri kita. Setiap Bapa ngelihat kita tuh ngelihat Kristus yang sudah membalut kita, darah Yesus yang sudah menebus dosa kita. Ngapain dia pimpin begitu di doa pelepasan? Kan begitu logikanya. Ya udah, selamanya dia nggak harus minta ampun. Karena dia mengajar bahwa dosa nggak lagi berkuasa. Tapi kan nggak begitu. Fakta realitanya kita bisa berdosa. Banyak orang yang tampilannya baik berdosa. Jadi yang saya mau katakan saudara, ketika Tuhan melihat kita berdosa, Tuhan bisa pakai orang lain yang tidak seiman, yang bahkan kafir sekalipun. Kok bisa ya Pak ya? Tuhan kok tega banget ya? Katanya tanpa kekudusan tidak bisa seorang pun bisa melihat Tuhan. Tapi kok Tuhan bisa pakai orang yang berdosa? Karena tadi Alkitab mengatakan, dalam Yesaya tadi mengatakan, Tuhan sudah mengkuduskan orang ini. Sehingga orang itu kudus untuk dipakai Tuhan menghukum kita. Tuhan ketika menghukum kita bukan dalam amarah yang emosional begitu. Dia menghukum kita supaya kita akhirnya percaya. Seperti Tuhan dulu menghukum Israel. Tidak semua Israel dibantai. Tuhan menghukum Israel dan Tuhan berikan janji kemudian nanti ada mereka yang akan mengalami pemulihan daripadaku. Jadi sadari pemahaman ini. Ini pemahaman dasar kekristenan kita. Tuhan tuh gak berubah. Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru tuh tidak beda. Sama, karakternya sama. Dia benci dosa. Di perjanjian baru, dia sudah berikan anaknya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sekarang kita ada kemudahan. Gak seperti orang perjanjian lama yang setiap tahun harus mempersembahkan korban penebus salah. Kita tinggal percaya saja kepada darah Yesus dan mengaku dengan lidah kalau kita merasa kita salah. Dan saya sudah jelaskan tadi, dalam logika kita, setiap manusia, mau kayak gimana pun dia, pasti ada salah. Mungkin kita tidak berbuat salah. Kita berpikir yang kita buat itu benar. Tapi apa yang kita anggap benar itu mungkin di mata orang itu menyakitkan dia. Batu sandungan tadi. Bagi kita orang yang diberkati, makan ke restoran yang mahal mungkin biasa. Tapi ada orang-orang, wow, sombong banget makanannya di restoran yang mahal. Jadi batu sandungan buat dia. Misalnya, kita nggak suka makan bakso. Ya, memang nggak suka gitu. Dan pernah kita makan bakso, terus muntah gitu. Maafkan saya ya. Terus kita pergi, naik mobil sama teman-teman sekantor. Terus mereka, makan bakso yuk, makan bakso yuk. Apa namanya? Itu bakso yang di itu tuh di gerobak-gerobak di bawah pohon beringin itu enak loh. Kita akhirnya berhenti, terus teman-teman mesen, lo nggak makan bakso? Aduh, gue nggak bisa kalau makan bakso. Kita ngomong bener karena kita memang mungkin entah kenapa gitu ya punya trauma sama bakso sehingga kalau makan bakso tuh selalu muntah gitu. Dan kita ingat gitu, saya nggak mau misalnya makan bakso muntah di depan kalian, image saya jelek, maka nggak lah, gue nggak makan bakso lah. Kita niat bener sama sekali, bukan nggak ada maksud apa-apa, emang kita nggak bisa makan bakso. Teman-teman kita anggap lah bakso doang aja, sombong banget sih, bakso aja nggak dimakan, nggak mau makan bakso. Kalau makan ya maunya di restoran-restoran lah. Jadi batu sandungan buat dia. Padahal kita nggak mau makan bakso supaya kita nggak muntah gitu. Dosa nggak? Dosa. Jadi cobalah terbuka Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang punya paham bahwa kita nggak perlu minta ampun lagi sama Tuhan, tuh coba terbukalah. Ya. Berapa banyak kita nggak sengaja menyakiti hati orang atau menjadi batu sandungan buat orang. Ya. Dan kalau kita nggak bertobat, Tuhan bisa hajar kita loh. Ya. Dari orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena ketika Tuhan mau menghajar kita, mendidik kita, menghukum kita supaya kita bertobat, mereka yang berdosa itu Tuhan kuduskan agar dipakainya sebagai alat untuk menghukum kita. Kan Tuhan nggak mungkin menghajar kita langsung gaplok pakai tangan begitu. Dia pasti pakai kepanjangan tangan dia.
Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita tidak dihukum Tuhan dan tidak mengalami penderitaan di dunia ini karena dosa, coba rendahkan hati. Bertobatlah setiap hari. Semoga diberkati. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami sudah belajar kebenaran-Mu dan mampukan kami agar kami terus dalam remanya Tuhan. Jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Tadarusan Alkitab esok hari. Dan Bapak Ibu nanti, atau tadi ya tadi sore, Bapak Ibu sudah dengar pengajaran saya soal pohon kehidupan. Ya. Kalau yang member, Bapak Ibu dengerin ya. Ternyata di dalam konsep pohon kehidupan yang saya pelajari, itu pohon kehidupan ternyata luas sekali. Dan Bapak Ibu mau tahu nggak tafsiran saya soal pohon kehidupan itu apa sih? Pohon apa sih? Pohon mangga kah? Pohon rambutan kah? Pohon jeruk kah? Pohon apel kah? Ya, saya menafsirkan. Ya. Penasaran nggak sama tafsir saya soal pohon kehidupan itu apa? Ya. Coba didengar materi saya di hari Kamis ini tentang pohon kehidupan. Ya, jadi member makanya. Cuma 20.000 kok. Ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Haleluya.